بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala atba'ihi wa ala man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa iktafa ala atharihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sidang jamaah salat subuh di Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita kembali senantiasa menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui nikmat-nikmat yang telah kita terima dari Allah, menghadirkan kebesaran dan keagungannya, ya. Dan mudah-mudahan duduk kita setelah ruku dan sujud secara berjamaah yang telah kita lakukan adalah manifestasi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilum min ibadi asy-syakur." Dibacanya wa qalilum min ibadiyasy syakur, kan gitu. Dan sedikit di antara hamba saya, kalimat ibadi, hamba saya, menunjukkan keakraban dan personalitas Allah terhadap hamba-hamba yang bersyukur, dan jumlahnya itu sedikit. Dan sedikit di antara hamba-hambaku yang mampu bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk diberikan anugerah untuk pandai bersyukur. Di dalam doanya Sulaiman, ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai. Kemudian salam dan salawat teraturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertemuan dengannya sangat kita rindukan. Kita harapkan syafaat beliau di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau di akhir zaman. Oleh karena itu marilah kita kirimkan salam dan salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ya, kali ini, ya, sekaligus juga membayar utang saya tadi diingat. Kemarin seharusnya hadir tapi qadarallahu wa syaa fa'al. Insyaallah kita akan merenungi pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman, surah yang ke-31, ya. Di ayat 12 dan 19. Kenapa kita angkat ini? Pertama adalah momentumnya Ramadan. Apa hubungannya momentum Ramadan? Momentum Ramadan itu sebenarnya adalah latihan akhlak, ya, latihan akhlak, adab. Yang mana akhlak ini mau tidak mau harus kita gunakan ketika melaksanakan ibadah yang di rukun kelima, yaitu haji. Yang bisa memastikan perjalanan atau aktivitas haji nanti di Mekah, di mana orang melaksanakan aktivitas itu dalam satu waktu, dalam satu tempat, sedangkan mereka berasal dari beragam latar belakang, bahasa yang beragam, tata cara beragam, pandangan apalagi sangat beragam, yang tentunya akan berjalan dengan baik jika masing-masing membawa akhlak
yang telah mereka latih selama di bulan Ramadan. Minimal qauluz zur lah, tidak berkata yang kasar. Karena kan di dalam, ya sering kita dibacakan hadis di bulan Ramadan itu, man lam yada qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah ay yada ta'amahu wa syarabahu, kan. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji, perkataan kasar, atau berbuat keji atau berbuat kasar, maka Allah tidak punya urusan untuk memberikan dia pahala tatkala dia menahan makan dan menahan minumnya. Artinya ketika dia berbuat. Nah, harapan itu akan terbawa setelah bulan Ramadan. Maka akhlak itu begitu penting. Nah, kenapa hubungannya Luqman? Luqman ini adalah sosok orang tua yang berhasil menanamkan karakter akhlak itu kepada anaknya. Bukankah rumah itu adalah sekolah pertama yang berbasis karakter? Yang kedua, barusan saja kita kemarin dikejutkan lagi dengan peristiwa yang terulang, di mana perbuatan anak merembet, ya, berakibat orang tuanya harus mempertanggungjawabkan. Kita kira sudah Mario sama David udah selesai lah besok episodenya, kan begitu ya. Tahu-tahu terulang lagi tuh, ya. Anak yang berulah, bapaknya yang kena akibatnya, kan gitu. Subhanallah. Sehingga ayo kita renungin lagi deh surah Luqman. Alhamdulillah tadi dibacakan oleh ustadz kita, ya, di rakaat yang terakhir surah Luqman. Padahal kalau kita perhatikan, untuk menjadi sosok ayah yang profesional, kalau bahasa sekarang kan begitu, ya, ya, dalam dunia parenting kan gitu, ilmu keluarga kan sekarang ilmu parenting, ya. Ya. Ternyata untuk menjadi ayah, menjadi orang tua yang baik, yang sukses, yang profesional itu tidak perlu, ya, tidak berat, tidak perlu membutuhkan harta yang banyak, menunggu harus punya kedudukan yang tinggi, enggak. Coba aja lihat Luqman. Luqman ini, kalau kita baca riwayat tentang beliau, disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, orang ini secara penampilan biasa-biasa saja. Bahkan mungkin kita yang hadir di sini lebih ganteng daripada beliau. Disebutkan beliau itu orang Ethiopia, bukan berarti orang Ethiopia tidak ganteng, ya. Tapi di tampilan di sini beliau itu perawakannya, ya, saya juga nanti dibilang rasis, ya. Tapi disebutkan di dalam apa namanya, di dalam tafsir Ibnu Katsir, penampilannya itu pendek. Wah, kalau pendek masuk saya berarti. Yang kedua, keriting rambutnya. Mohon maaf nih, yang keriting rambutnya. Kemudian kulitnya hitam, bibirnya tebal. Jadi tidak apalah. Kalau standar orang kan begitu, ya. Kalau ganteng itu kadang tinggi gitu, ya. Kemudian mancung gitu dan sebagainya lah. Dia tidak termasuk. Yang kedua, dilihat dari sisi kedudukan. Dia adalah pelayan, pembantu. Makanya ada orang yang bertanya kepada Luqman, Anda ini kan anta khadimun li fulan wa kaifa atakallahu hikmah. Anda ini kan pelayan bagi seseorang, tetapi bagaimana Allah memberikan Anda hikmah, ilmu? Nah, itu ditanya rahasianya. Yang ketiga, dia adalah orang-orang biasa yang tidak kaya, tetapi Allah pilih Luqman menjadi prototipe, menjadi contoh, menjadi ikon, ya. Kalau mau jadi ayah atau pengasuh, menjadi pendidik, menjadi orang tua yang sukses, lihat karakter Luqman. Jadi dia bukan nabi, ya. Ada memang yang mengatakan bahwa beliau adalah nabi, tapi ini pendapat yang sangat lemah. Lebih dikuatkan bahwa beliau adalah seorang manusia biasa, ya. Karena dia, kenapa? Karena dia hadir di zamannya Nabi Daud.
ya, di zamannya Nabi Daud. Ya. Yang kedua, Luqman ini disebutkan juga adalah budak, dan tidak ada satupun nabi yang pernah diangkat oleh Allah kecuali apa? Terbebas dari perbudakan. Hatta Musa, sampai Nabi Musa. Nabi Musa kalau kita lihat berbagai aspek seharusnya dia jadi budak. Kenapa? Karena Bani Israel itu di bawah tekanan Fir'aun. Ya kan? Artinya Bani Israel kalau melahirkan anak, langsung anak itu statusnya pasti budak. Tetapi cara Allah luar biasa. Ya kan? Allah kirimkan mimpi kepada Fir'aun, sehingga dia mengambil kebijakan, mengambil keputusan semua anak yang lahir saat itu harus dibunuh. Gitu. Sehingga ibunya pun menyelamatkan anaknya dengan mengalirkan ke sungai, sehingga secara catatan sipil gitu ya, Nabi Musa ini bukan dari Bani Israel, berarti sudah lepas tuh ya image, padahal sebenarnya tidak ada manusia yang terlahir dalam kondisi budak, yang ada adalah hamba Allah, kan begitu ya. Nah, kemudian dia dibesarkan di keluarga Fir'aun justru. Nah, ini cara Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan hambanya yang akan dipilih menjadi nabi dan rasul untuk tidak terkena perbudakan. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lihat ya di dalam Al-Qur'an ya, di surah 31 surah Luqman ayat 12 ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa laqad atayna Luqmanal hikmah an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kita parsialkan saja dengan seperti inilah. Nah, ini lebih jelas. Di sini wa laqad atayna diawali dengan huruf waw ya. Wawul atfi, dan juga disebut juga wawul ibtida ya. Kan waw itu kan yang kami ketahui itu ada 3 ya, meskipun banyak ya. Ada wawul ataf, ada wawul ibtida, ada wawul qasam ya. Ini wawul ibtida dan istisna istinaf ya. Artinya dia memulai ayat tetapi sebenarnya dia berhubungan dengan ayat sebelumnya. Kemudian Allah berfirman, laqad sungguh benar-benar ataina kami telah memberikan kepadanya Luqman, yaitu Luqman al-hikmah ya. Sehingga Luqman ini sering disebut juga dengan gelaran Luqmanul Hakim. Nah, ini cocok. Kenapa? Karena terbukti Allah sendiri yang menyebutkan bahwa telah kami berikan al-hikmah. Kadang-kadang sebutan ataupun gelaran ya kita klaim, tapi tidak ada fakta ataupun bukti yang bisa kita perlihatkan, kan begitu. Kalau Luqman pantas dia dipanggil sebagai Luqman yang bijaksana. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan atainal hikmah ya gitu. Nah, Luqman mendidik anak beliau, kalau kita lihat prinsip-prinsip, yang pertama adalah bersyukur. Bukan karena kebetulan yang menyampaikan materi ini namanya syukur gitu ya. Tetapi ini penting, Pak. Menanamkan rasa syukur kepada anak, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau kita lihat kejadian yang kemarin, saya melihat itu disebabkan karena tidak diajarkan rasa syukur kepada Allah oleh orang tuanya. Dan ini penting ya. Orang tua itu penting sekali ya, bijak, siap menjadi ayah untuk anaknya. Kenapa? Itu tadi. Kalau orang tua tidak berhasil mendidik anak, maka konsekuensinya dia akan merasakan akibatnya di akhirat. Di dunia saja sudah diperlihatkan bagaimana dia harus berhadapan dengan hukum hanya disebabkan karena perbuatan ya. Apalagi di akhirat ya. Itulah sebabnya pengaruh orang tua terhadap anak itu penting. Rasulullah mengatakan kullu bani Adam yuladu ala fitratin. Semua anak cucu Adam itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, suci, bersih dia. Bahkan di dalam hadis yang hampir serupa dengan hadis ini,
kullu bani Adam yuladu ala hadhil millah. Semua anak cucu Adam itu dilahirkan dengan agama ini, yaitu agama Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Namun abawah, di sini abawah ya. Abawah itu kan sebenarnya dua orang tuanya. Tapi diambil sumber katanya dengan abun kan gitu. Abun itu artinya bapak. Padahal yang dimaksud adalah ibu bapak. Ini menunjukkan bahwa dari sisi pendidikan bapak memiliki peran penting sekali. Fa'abawahu, lalu kedua orang tuanya lah yang mengubahnya menjadi Yahudi, atau mengubahnya menjadi Nasrani, atau mengubahnya menjadi Majusi. Nah, kalau kita perhatikan juga di dalam hadis, efek orang tua terhadap anak, ya. Efek orang tua terhadap anak dengan hadis ini, maka kita juga akan lihat bagaimana efek anak terhadap orang tua. Kalau tadi kita sudah paparkan bagaimana Allah nampakkan di dunia ini. Di akhirat Allah jelaskan. Kalau nggak salah di dalam hadis Buraidah Al-Aslami radhiyallahu an, berkenaan dengan keutamaan menghafal Al-Quran, ya. Yang disebutkan bahwa ketika penghafal Al-Quran itu dibangkitkan dari kuburannya, tiba-tiba nongol sosok yang sudah ada di depannya dengan wajah yang putih, lalu bertanya kepada si penghafal Al-Quran yang barusan bangkit dari kuburan, "Ata'rifuni, kamu tahu saya enggak?" Dia bilang, "Saya enggak tahu kamu." Kemudian orang ini mengatakan, "Akulah yang membuat kamu begadang. Akulah yang membuat tenggorokan kering." Gitu. Jadi Al-Quran itu pertama kali yang akan menemani si penghafal Al-Quran melewati masa-masa sulitnya, ya, ketika di akhirat. Nah, dalam potongan hadis di situ dikatakan, "Fayuksa walidahu bihullatin." Lalu kedua orang tuanya itu dikenakan, dipasangkan jubah. Nah, jubah. Wala yuqamu. Nah, di sini kalimatnya yang penting. Wala yuqamu lahuma wala yuqamun nasu lahuma fid dunya. Yang dulu ketika hidup di dunia, kedua orang tuanya ini tidak termasuk orang yang dianggap. Coba. Tidak penting, tidak termasuk orang yang terkenal. Orang tuanya biasa-biasa saja. Tapi di akhirat dia menjadi tenar. Kenapa? Karena dia mendapatkan jubah kebesaran. Lalu orang ini, kedua orang tuanya ini bertanya, "Apa ini? Kok kami dapat ini?" gitu. Ya wajar saja bilang begitu, karena di dunia juga dia tidak termasuk orang yang punya peran penting di hidup di dunia, kan begitu. Jadi dia bertanya, "Ini apa ini? Kok bisa pantas kami dapat seperti ini?" Kemudian apa jawaban malaikat ketika setelah dikenakan? "Li akhdi waladikuma al-Qur'an." Disebabkan anakmu telah memilih Al-Quran sebagai temannya. Insyaallah. Jadi disebabkan karena anaknya mengambil keputusan menjadi penghafal Al-Quran, bapaknya pun ibunya dapat efek. Subhanallah. Boleh jadi ibunya tidak menyampaikan itu kepada anaknya dulu. Tapi itulah bahwa pengaruh anak terhadap orang tua sudah dibuktikan oleh Allah ketika kita masih hidup di dunia, dan Rasulullah pun sudah membocorkan itu akan terjadi di akhirat. Jadi apalagi nih, ya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, bersyukur adalah prinsip pertama. Kenapa? Karena kalau anak-anak bersyukur, berterima kasih kepada orang tua, itu mungkin sudah biasa. Buktinya kalau kita kasihkan, beliin misalnya HP, dia pasti insya Allah bilang, "Terima kasih Abi." Tapi yang kadang-kadang kita lupa adalah menanamkan kesyukuran itu kepada anak kita, menanamkan kesyukuran itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sejatinya anak itu pasti merasakan manfaat, merasakan kemewahan orang tuanya. Orang tua punya rumah mewah, pasti yang mendiami itu adalah anak. Orang tua punya mobil Robicon,
Yang pamerin siapa? Anaknya bisa. Tapi setelah, apakah ketika dia menikmati nikmat Allah itu dia merasakan bahwa ini adalah milik berasal dari Allah, pemberian Allah? Ini yang kadang-kadang lupa. Ya kan Pak ya? Ya, kadang ada orang tua, ya saya sendiri mendengarkan. Saya sendiri mendengarkan ada orang tua datang ke pondok, dia cerita masa lalunya yang begitu berat merantau ke Bontang, kemudian akhirnya jadi sukses. Dia berasal dari keluarga yang gak punya apa-apa, dari nol, meninggalkan kampungnya sampai ke Bontang, alhamdulillah diberikan rezeki. Kemudian dia bilang begini, kalau Ustaz, udah bersyukur, ya artinya mapan lah. Udah anak saya itu, udah saya berikan, saya tidak ingin mereka merasakan seperti, janganlah seperti saya. Udah dia, tapi dia lupa untuk menceritakan. Ya, lupa dia menceritakan bagaimana perjuangan orang tuanya. Dia lupa memberitahukan bahwa asal usul nikmat harta yang dia miliki itu ternyata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia lupa, anaknya lupa bersyukur kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya, prinsip yang kedua kalau kita perhatikan ya, yaitu baru wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Di sini ada pelajaran ya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya wa huwa ya'izuhu, dan saat itu dia menasehati. Kalimatnya ya'izuhu. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Konteks pembelajarannya sudah jelas, yaitu jangan mempersekutukan Allah, tauhid. Berarti tauhid adalah pelajaran, termasuk pelajaran pertama di usia dini yang harus ditanamkan. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah metode pembelajarannya. Pertama, di situ Allah mengatakan wa'id, dan ingatlah. Emang kita ingat peristiwa itu? Enggak ada yang ingat. Kenapa? Karena kita tidak masuk dalam peristiwa itu. Tetapi karena saking pentingnya ini, maka semua perasaan dan pikiran harus masuk di situ. Kita harus mampu memvisualisasikan kondisi bagaimana saat itu Luqman menyampaikan teks jangan mempersekutukan Allah. Lalu selanjutnya di situ Allah menggunakan kata ya'izuhu. Di sini ya'izuhu. Apa itu ya'izuhu? Ya'izuhu itu artinya menasehati, sama dengan nasihat yang sahu, wa'aza ya'iz. Cuman perbedaan antara nasihat kata yang sahu dengan ya'izu itu beda. Yang sah itu biasanya adalah informasi, boleh informasi yang baru ataupun informasi yang sudah lama. Tapi kalau ya'izuhu itu adalah informasi yang sudah lama, pernah dia sampaikan, diulangi lagi. Bisa dipahami nih Pak ya? Jadi kalau saya memberikan materi baru terdengar, itu maknanya ana utika nasihat. Tetapi kalau saya ulangin, dulunya sudah pernah disampaikan, sekarang saya ulangi lagi materinya, itu maknanya mau'izah. Artinya kalau misalnya Luqman menasehati anaknya dengan materi yang sudah pernah terulang, apakah pada saat itu anak itu usianya di usia dini? Tidak, saudara. Usianya sudah tua. Boleh jadi anaknya ini udah menikah. Boleh jadi. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari kalimat ya'izuhu adalah nasihat ini mukarrar. Nasihat ini sudah terulang. Artinya pertama yang bisa kita pahami, pertama kita memberikan nasihat kepada anak itu tidak masalah untuk diulang-ulangi. Jangan bosan untuk mengulangi materi yang sama. Yang kedua, orang tua kadang-kadang berpikir, wah udah anak saya sudah anak saya sudah besar, ya, bahkan sudah punya keluarga, punya anak, nggak pantas saya sebagai abinya untuk menasehati lagi. Enggak. Luqman ini mengingatkan kembali kepada anaknya yang sudah besar. Karena memang tugas orang tua sampai dia mati menasehati anaknya. Bukankah Nabi Ya'qub, wa idh hadara Ya'qub al-maut, tatkala Nabi Ya'qub didatangi oleh kematian, dia kumpulkan semua anak-anaknya. Dia bertanya lagi, "Madza ta'buduna min ba'di?" Siapa yang kalian akan sembah setelah saya? Padahal itu sudah disampaikan sebelumnya. Dia tanya lagi. Artinya saudara-saudaraku, ayah, meskipun anak antum sudah punya anak,
tetap tugas untuk menasehati, mengingatkan anak itu tetap melekat. Kan begitu. Ini pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Karena kadang-kadang tidak seperti. Yang kedua, panggilan ya bunayya. Ini adalah panggilan tasghir. Ya. Ibni itu artinya anakku, anak laki-lakiku. Tapi kalau ya bunay pakai iya, biasanya pakai iya itu litasghir. Misalnya kitab itu buku. Kalau kitab kecil jadi apa? Kutaib. Kalau dalam bahasa Arab. At-tasghir pakai iya, kutaib. Artinya buku kecil. Qalam itu pena. Tapi qalam kecil namanya kulaim. Ya. Kalau bait sudah pakai iya itu ya. Jadi karena memang dulu rumah itu kecil-kecil sebenarnya. Sekarang aja yang menjadi besar-besar. Makanya dijadikan sebagai tanda-tanda kiamat kan ya. Orang yatatawaluna fil bunyan, ya, mereka berlomba-lomba ya meninggikan rumahnya kan begitu. Karena pada dasarnya rumah itu dulunya kecil, jadi tidak perlu ada tasghir lagi di situ. Nah sekarang wah punya rumah mewah besar ya, melebihi dari apa ya. Nah itu. Jadi kalau rumah sebenarnya kecil ya. Kecuali kalau kita menggunakan istilah dar ya. Meskipun dar itu sebenarnya maknanya rumah, tetapi memang kompleks biasanya, kompleks atau tempat perumahan. Ya, kembali lagi. Di sini litasghir, artinya apa? Kalau menasihati anak, lakukan pendekatan keakraban. Jangan ujuk-ujuk memerintah, jangan ujuk-ujuk melarang. Tapi pastikan dulu Anda dekat secara emosional, Anda dekat secara fisik, secara tempat, perasaan kepada anak itu. Maka diingetin tuh anak, meskipun mungkin usianya sudah 40 tahun begitu ya. Maka dia panggil, wahai anakku yang dulunya kecil, yang waktu itu saya rawat. Ingat nak, waktu itu saya rawat kamu, saya gendong kamu. Memang sekarang saya sudah tua renta dan kamu punya anak perkasa, tapi saya panggil engkau dengan mengingatkan waktu itu kau kecil. Dengarkan nasihat. Ah begitulah kira-kira ya. Artinya dalam mendidik anak, lakukan pendekatan dulu. Jangan ujuk-ujuk memerintah. Jangan lakukan ini, lakukan ini. Tidak. Pastikan dulu ikatan emosional itu dulu dekat. Istilah kata kalau kita itu, belikan permen dulu lah, atau kasihkan apalah biar suasananya tenang dan sebagainya, baru diperintah. Nah, nanti setelah ini kamu angkat galon, saya ajak kamu makan-makan. Gimana? Nah, gitu. Jadi enak dia. Jadi lakukan pendekatan. Jangan disuruh dulu, disuruh dulu, tapi pastikan dulu ada keakraban. Nah, ini kadang-kadang kita gagal memasukkan pesan kepada mereka karena tidak memastikan kedekatan kita kepada dia. Baru setelah itu la tusyrik billah, janganlah mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun adzim, karena syirik itu adalah kezoliman. Allah letakkan syirik itu seperti zolim. Kenapa? Karena zolim itu sebenarnya secara bahasa wadu syai' ala ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Orang zolim itu karena dia meletakkan sesuatu yang bukan pada tempat. Makanya saudara-saudaraku, salah satu pendidikan dasar yang harus tersampaikan kepada anak adalah manajemen barang. Kami di pondok ya, kami memastikan salah satu pendidikan yang harus ditanam adalah manajemen barang. Jadi dia tahu mana barangnya, dia tahu juga mana yang bukan barangnya. Kadang-kadang orang korupsi kan karena tidak tahu masalah itu. Dia kira semuanya barang itu milik dia. Akhirnya yang bukan punyanya diambil juga. Kalau kita perhatikan di surah di surah Al-Maidah kalau nggak salah, di situ ada manajemen barang di situ, ukut. Bahkan di ayat-ayat pertama di surah Al-Baqarah juga Allah memerintahkan aufu bil ukut, penuhi itu akad. Akad itu adalah manajemen barang. Kenapa? Ketika akad kan jelas dua belah pihak apa haknya dan apa kewajibannya, mana milik dia, mana milik orang lain. Kan begitu. Nah, di sini kalau orang sudah bagus manajemen barangnya, maka insya Allah dia akan mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan kalau sudah seperti itu, insya Allah tidak akan zalim. Dan kezaliman yang paling besar adalah meletakkan Allah yang seharusnya dia adalah pencipta, malah disejajarkan dengan ciptaan yang lain. Kan begitu. Ya kan?
yang makhluk dijadikan pencipta seperti Allah. Padahal Allah sudah menjelaskan di dalam surah Al-Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan. Tidak ada yang setara dengan dia. Berarti letak Allah itu di atas dari semua yang ada. Kan begitu. Nah ini. Ya ini artinya saudara-saudaraku, ketika kita mendidik anak manajemen barang, dengan sendirinya sebenarnya kita sedang menanamkan tauhid, ya gitu ya. Melindungi anak kita dari perbuatan syirik. Pesannya di situ gitu loh. Ya. Selanjutnya, baru setelah itu kalau sudah selesai ini, baru berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Makanya di sini kalimatnya wa wasainal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan. Wasa itu artinya amarna, ya, wa aujabna. Kami perintahkan dan kami wajibkan. Kenapa? Karena wasiat itu biasanya disampaikan di saat-saat yang genting. Karena saking pentingnya ini sehingga disampaikan di saat yang genting, maka kesannya adalah wajib. Kan begitu kan wasiat ya Pak ya? Biasanya menjelang orang mau mati, dia sampai, nak, di antara rekening yang saya punya, saya nggak sempat menyebutkan semua rekening saya. Ini nomor rekening saya. Kenapa? Karena di antara rekeningnya itu yang jumlahnya besar itu adalah rekening yang ini. Kalau disebutin semuanya, keburu mati dia kan begitu. Dia akhirnya pilih yang penting-penting, yang saldonya sekitar 1 triliun kalau begitu. Kan gitu ya. Nah ini kalimat wasiat. Kemudian apa yang Allah perintahkan kepada si anak, atau apa yang Allah inspirasikan kepada kita dalam mendidik anak, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Meskipun di sini tidak ada penyebutan objeknya, wabil walidaini. Biasanya wabil walidaini ihsana kan begitu, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Nisa, surah Al-Baqarah, di situ disebutkan tentang ihsan, wabil walidaini ihsan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Kan begitu. Tapi di sini tidak disebutkan. Kenapa? Karena sudah dibahas di ayat sebelumnya. Inilah yang disebut dengan tafsirul ayah bil ayah. Selanjutnya apa? Bagaimana cara menanamkan ketaatan berbuat baik anak kepada orang tuanya? Di sini saya kembali mengulanginya. Ternyata jangan lupa membeberkan pengorbanan orang tua kepada anak. Kadang-kadang kan kita lupa itu. Makanya di sini Allah membeberkan pengorbanan siapa? Pengorbanan ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Kan begitu ya? Jadi untuk membangun kesadaran anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ini masuk doa Pak. Ketika kita menghadiri acara akikah kan ada doanya tuh. Sebagaimana kita menghadiri acara pernikahan, kita baca doa barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'akuma fi khair. Maka ketika dalam akikah yang merupakan tujuan daripada orang menikah adalah punya anak, dan pada saat punya anak kita melakukan akikah, maka di situ kita diajarkan berdoa meskipun bukan langsung dari Rasulullah tetapi dari Abdullah ibn Umar. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa idza balagha rusdahu waruzikta birrahu. Itu. Nah di sini wa idza balagha rusdahu, apabila dia sudah beranjak dewasa, waruzikta birrahu, engkau akan diberikan rizki oleh Allah wahai orang tua berupa kebaktian anak kepadamu. Jadi birrul walidain, kebaktian anak kepada kedua orang tuanya, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudaraku, bagaimana membangun ini kesadaran? Beritahu perjuangan, beritahu pengorbanan orang tua kepada anak. Jangan sembunyikan. Jangan merasa ikhlas kepada Allah aja lah. Gitulah. Enggak, beritahu. Dan Allah beritahukan di sini pengorbanan siapa? Pengorbanan ibu. Emang bapak enggak punya pengorbanan? Ada. Tetapi pengorbanan ibu kadang-kadang tidak terekam oleh anak. Kalau pengorbanan bapak kepada si anak terekam dengan baik. Tapi kalau pengorbanan ibu, coba sekarang saya tanya bapak, ada yang masih waktu dilahirkan? Oh, waktu saya dilahirkan saya keluar itu dalam kondisi sesar. Gak ada kan?
Masih ingat ketika inisiasi ASI pertama kali gitu ya, diletakkan di atas perut ibunya, kemudian dia dibiarkan mencari puting susu. Gak ada yang ingat itu. Masih ingat ketika ditimang pertama kali oleh ibunya? Gak ada. Masih ingat, ada yang masih ingat ketika digantikan pampers? Gak ada. Itulah sebabnya kenapa di ayat ini Allah mengingat, apa istilahnya, membuat redaksi bahwa yang dibeberkan, ya, ditulis di sini adalah pengorbanan ibu kepada anaknya yang disebutkan, bukan pengorbanan bapak. Meskipun pada saat itu pengorbanan bapak juga ada, bayar biaya sesar, kan mahal waktu belum ada BPJS. Ya. Tapi pengorbanan bapak itu sudah terekam. Coba ditanya, bapak, mainan pertama kali yang bapak punya apa? Masih ingat kita? Oh, saya waktu itu punya mainan pertama kali mobil-mobilan. Kenapa? Karena bapak itu biasanya memberikan support, memberikan perhatian ketika pikiran kita sudah mulai mampu merekam peristiwa. Tapi ketika ibu yang sudah memulai pengorbanannya, memerawat, membesarkan, melahirkan, itu pada saat itu anak itu belum diberikan kemampuan untuk akalnya merekam peristiwa. Makanya Allah, biar tidak lupa gitu, Allah masukkan di dalam Al-Quran. Kalau bapak nggak usah, biasanya sudah ada fotonya. Ulang tahun pertama, ulang tahun kedua, ulang tahun ketiga, kan begitu. Baru setelah itu, aniskurli, oleh karena itu bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, dan seterusnya. Baik, ini yang terakhir karena waktu juga sudah hampir habis. Wa in jahadaka, setelah dibangun rasa kesyukuran kepada orang tua, yang dituntut untuk taat kepada orang tua, ternyata ada batasannya. Taat kepada Allah dan Rasul itu bersifat absolut, tetapi taat kepada selain Allah dan Rasulnya, termasuk orang tua, muqayyad. Ya, muqayyad, dia terikat. Maksudnya apa? Ada catatan, ada syaratnya, ada ketentuan yang berlaku. Maka di sini Allah berfirman, seandainya kedua orang tuamu yang sudah kami perintahkan supaya taat kepadamu, kepada mereka, kalau seandainya wa in jahadaka an tusri ala an tusrika bi, mereka memerintahkan, memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, malaisa laka bihi ilmun fala tuti'huma, maka jangan kamu taat kepada. Di sini ketaatan kepada selain Allah itu muqayyad, ada syarat dan ketentuannya berlaku. Ya. Jadi terhadap anak kepada orang tua taatnya kapan? Ketika itu berkaitan dengan kebaikan. Makanya Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau sudah berbicara maksiat. Kalau pemimpin sudah bermaksiat, jangan ditaati. Ini jadi panduan bagi kita untuk memilih pemimpin ke depan, ya. Jadi ketaatan kepada selain Allah itu muqayyad, harus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meskipun anak diperbolehkan untuk tidak taat kepada orang tuanya tatkala memerintahkan kemaksiatan, tetap Allah perintahkan kepada kita untuk mempergaulinya dengan baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, ya, beberapa poin, nggak sampai ya 19 ayat, tapi mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan, dan poin-poin yang telah kita sampaikan setidak-tidaknya menjadi panduan bagi kita untuk mengantarkan anak kita menjadi pribadi yang luar biasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.